Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yeay! Sekarang kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk sama-sama adik-adik kita lipat tangan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami kembali memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua dan yang mengikuti ibadah hari ini. Urapi kami ya Tuhan. Pimpin kami supaya pujian penyembahan kami ini bisa menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik semua kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
berkatku besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk sama-sama lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan, berikan kami hikmat, pimpin kami supaya mengerti isi firman-Mu. Berkati adik-adik semua yang mengikuti ibadah hari ini, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi, tema kita di minggu ini adalah Man of Eliseus atau seorang yang berani. Kita sama-sama baca di Alkitab kita, diambil dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tayangnya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman hari ini? Kita belajar dari seorang pemberani yang namanya Yesaya. Yesaya adalah seorang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Waktu Yesaya melihat Tuhan, ia pun menyadari akan dosa-dosanya. Dan ia tahu kalau ia tidak pantas melihat kemuliaan Tuhan. Ia pun berkata kepada Tuhan betapa ia orang yang sangat berdosa. Tuhan pun mengampuni dosanya dan bertanya kepada Yesaya, Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Kemudian Yesaya menjawab, Ini aku, utuslah aku. Adik-adik, mungkin kita belum pernah melihat Tuhan atau mendengar suara Tuhan secara langsung. Bukan berarti kita tidak melihat Tuhan, sebab kita bisa melihat Tuhan melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Dan juga kita bisa melihat Tuhan pada saat waktu kita bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, poin penting yang dapat kita pelajari dari kisah Yesaya ini adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan,
dan Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita, maka kita berani mengakui kesalahan dan berani untuk mengambil keputusan yang benar. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yesaya pasal 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Oke adik-adik semua, kakak harap adik-adik dapat menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi rema bagi kehidupannya masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan menjadi kekuatan dan menjadi rema bagi kehidupan kami masing-masing. Ajar kami ya Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati adik-adik semua yang beribadah hari ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.